Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mami Tarigan and Family. Buat teman-teman yang mau atau bahkan udah berinvestasi di bursa saham Amerika Serikat, mungkin udah tahu kalau di sana ada ribuan saham yang diperdagangkan. Bursa saham di Amerika Serikat sebenarnya ada 13, tapi yang paling terkenal dan paling besar adalah New York Stock Exchange dan Nasdaq. Di New York Exchange sendiri ada sekitar 2.800 saham yang diperdagangkan dan di Nasdaq ada sekitar 3.300 saham. Jadi totalnya ada sekitar 6.000-an saham yang diperdagangkan hanya di New York Stock Exchange dan Nasdaq aja. Dari ribuan saham itu gimana cara kita untuk memilih saham mana buat diinvestasiin? Nggak mungkin kan kita baca 6.000 laporan keuangan, bukannya cuan yang ada malah mabok ntar. Nah, karena itu di video kali ini aku bakalan share 2 tools atau website yang gratis yang bisa membantu teman-teman untuk memilih saham apa untuk diinvestasikan. Yang paling mudah adalah dengan memilih saham dari S&P 500. S&P 500 adalah suatu indeks yang mengikuti kinerja 500 saham perusahaan publik terbesar yang terdaftar di berbagai bursa saham di Amerika Serikat. Supaya lebih gampang untuk melihat atau visualisasi ke 500 saham tersebut, aku gunakan website yang pertama yaitu finviz.com. Ini adalah tampilan awal kalau kita buka finviz.com. Kalau mau lihat saham-saham yang termasuk dalam S&P 500, klik tab Maps. Ini dia map atau petanya. Ke-500 saham ini dikelompokkan berdasarkan sektor dan jenis industrinya. Ada sektor teknologi, finance, consumer cyclical, dan seterusnya. Makin besar ukuran suatu kotak saham, berarti makin besar market cap-nya. Di bawah ini ada keterangannya. Kalau warnanya makin merah terang, artinya semakin besar penurunan harga saham tersebut di hari itu. Dan sebaliknya, kalau warnanya makin hijau terang, artinya makin tinggi naiknya harga saham tersebut di hari tersebut. Aku buat video ini ketika market lagi tutup, jadi datanya adalah data dari perdagangan di hari sebelumnya. Di peta ini kita bisa lihat bahwa perusahaan yang paling besar market cap-nya antara lain Apple, Microsoft, Google, dan Amazon. Tampilan yang tadi itu adalah tampilan berdasarkan harga harian. Sekarang kita mau lihat gimana tampilannya kalau kita bandingkan ke-500 saham tersebut berdasarkan PE ratio. Klik tombol panah ini dan pilih PE. Tampilannya langsung berubah banget, banyak yang merahnya. Kita lihat di keterangan di bawah ini, kalau warnanya makin merah terang itu artinya nilai PE ratio-nya makin besar. Kalau makin hijau terang artinya PE ratio-nya makin kecil. Nah, kalau kita lihat dari peta ini, sebagian besar saham yang termasuk dalam S&P 500 PE ratio-nya udah di atas 20. Bahkan Amazon PE ratio-nya udah 65,54. Sekarang aku mau coba cek saham yang PE ratio-nya kecil, yaitu di sektor finance nih ada JP Morgan & Chase yang PE ratio-nya 12,25 dan Citigroup yang PE ratio-nya 9,8. Nah, sekarang aku pengen tahu informasi lain tentang kedua saham ini. Karena di peta ini kan cuma ngebandingin satu parameter yaitu PE ratio. Karena itu aku buka website yang kedua yaitu wallmind.com. Di website wallmind.com aku cari saham JP Morgan & Chase. Kemudian aku mau bandingkan sama saham Citigroup. Klik tombol compare di sini. Kemudian akan keluar grafik performance atau kinerja kedua saham ini dan juga grafik performance indeks S&P 500. Aku ganti rentang waktunya dari tahun 2000 sampai sekarang 2021. Kita bisa lihat kalau yang warna hijau yaitu JP Morgan, grafiknya naik terus dan sekarang bahkan di atas grafik S&P 500 yaitu grafik yang warna merah. Sedangkan grafik Citigroup yang berwarna biru cenderung flat dan jauh di bawah S&P 500 performance-nya. Kemudian kita juga bisa bandingkan parameter lainnya. Klik tab valuation dan akan keluar data-data lainnya seperti price book value, revenue growth, earning per share, dan lain-lain yang bisa membantu kita untuk membandingkan kedua saham ini sebelum memilih saham mana yang mau diinvestasikan. Sekarang kita kembali ke website Finviz tadi dan kita coba bandingkan parameter yang lain. Misalkan EPS 5 tahun terakhir. Semakin terang warna hijaunya berarti semakin tinggi EPS-nya. Tadi kita udah lihat kalau sebagian besar saham di S&P 500 nilai PE ratio-nya udah tinggi-tinggi.
tapi keuntungan yang mereka hasilkan juga tinggi-tinggi. Makanya menurutku worth it untuk investasi di saham-saham yang tergabung dalam S&P 500. Misalkan Amazon, EPS-nya dalam 5 tahun terakhir ini naik sebesar 101,8%. Saham Salesforce, yaitu perusahaan software, naik 129,3%. Bahkan ada saham yang market cap-nya kecil, namanya Bio-Rad Laboratories, EPS-nya 5 tahun terakhir ini naik 101%. Banyak parameter lain yang teman-teman bisa pilih dalam peta ini, seperti price book value, dividend yield, rekomendasi dari para analis, dan berbagai indikator lainnya. Nah, kalau teman-teman nggak mau terpaku sama S&P 500 dan mau lihat saham-saham yang lain di luar sana, bisa pindah ke tab screener. Di situ ada 8.205 saham buat dipilih. Tenang aja, jangan mabok dulu ya. Kita bisa screen atau memilah saham-saham tersebut berdasarkan filter yang kita mau. Misalkan aku mau filter berdasarkan parameter-parameter fundamental. Sebelum difilter, kita bisa lihat di sini ada 411 halaman ya. Aku mau cari saham-saham yang PE ratio-nya di bawah 35. Lihat di sini jumlah halamannya langsung turun jadi 99. Kemudian aku tambah filter lainnya, misalkan return on equity yang positif, yang penjualannya meningkat 5 tahun terakhir, yang return on investment-nya juga positif, EPS-nya juga naik tahun ini, EPS 5 tahun terakhir juga positif. Maka tinggal 30 halaman saham. Ada juga filter deskriptif. Di situ kita bisa filter berdasarkan market cap, dividend yield, sektor, volume transaksi, negara asal perusahaan tersebut, dan lain-lain, tergantung kriteria-kriteria apa yang teman-teman gunakan dalam memilih suatu saham. Teman-teman juga bisa mempersempit pencarian dengan memasukkan parameter atau indikator teknikal. Misalkan nih, kita mau cari yang performance atau harganya naik dalam setahun terakhir. Jadi dari 30 halaman tadi berkurang sekarang menjadi 28 halaman. Semakin banyak kriterianya tentunya akan semakin sempit pencariannya, hingga nanti akhirnya teman-teman bisa mendapatkan saham-saham yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Gimana teman-teman? Semoga nggak makin pusing ya dalam memilih saham-saham yang ada di Bursa Saham Amerika Serikat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tuliskan komentar di bawah ini. Semoga aku bisa jawab. Kalau teman-teman merasa mendapatkan manfaat dari video ini, tolong like videonya dan subscribe ke channel aku ya, supaya video ini dapat lebih mudah ditemukan oleh orang-orang lain yang juga membutuhkan informasinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.